kadang sok dibotangi kadang seneng tapi sedilok-dok kadang sok susah banget. Masalah berbagai macam permasalahan maksudnya ya. Berbagai macam permasalahan. Jadi aku metako kuwi sebabnya apa kuwi? Kuwi nak sebabnya nak menurutku ya siji menungso kuwi gendong lali ya. Menungso kuwi pertama urip kuwi gendong lali. Lali kuwi atau kesalahan itu dibagi loro. Ana sing disadari karo ana sing ora disadari. Sing disadari kuwi ketok ngomongin. Jiwit kan loro gitu. Kan kuwi salah ta ora napa-napa jiwit wong iki salah. Lah sing ora disadari kuwi sing kita tidak sadar melakukan kesalahan. Lah kan berarti sebabnya kan loro. Nah, itu semua itu ada hubungannya dengan hukum alam semesta, hukum sebab akibat. Ono 12 hukum alam semesta ya ning dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan keselarasan alam semesta dan seluruh isinya. Nah, salah satu dari hukum alam semesta kuwi adalah hubungan sebab akibat. Nandur ngunduh nak cara Jawa ni dot. Cara Jawa niki nandur ngunduh. Nah, iki cara Jawa kuwi. Apapun yang dilakukan ya, baik itu kebaikan maupun keburukan itu pasti akan menuai, cepat atau lambat. Cepat atau lambat itu pasti akan menuai. Karena apa? Cici ya, sesuai dengan hukum alam semesta sebab akibat kuwi bahwa seluruh makhluk yang mempunyai daya hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, batu, air, semuanya itu mempunyai energi. Dan energi itu saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Jadi menungso itu punya energi. Dan energi itu akan terhubung dengan lingkungan sekitarnya, dengan makhluk di sekitarnya, dengan sesama manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan air, dengan batu, seluruhnya saling terhubung. Jadi kalau awake dhewe iki berpikir positif, kemudian bersikap positif, kayak aku ngene iki tau, ya otomatis itu akan memancarkan kita saling terhubung dengan getaran-getaran positif. Satu. Kita berbicara atau secara saintis membicarakan masalah positif atau masalah kebaikan, masalah urip ya. Dan itu akan sumrambah, akan terhubung dengan alam semesta. Itulah yang dinamakan keterhubungan atau korelasi energi. Karena energi itu sifatnya saling terhubung satu sama lain. Maksudnya seperti itu. Nah, rada mendalam sithik ya. Nah, rada jero sithik atau rada mendalam sithik. Iki aku bisa mengatakan ngene. Itu menurut persepsiku ngene lah, bahwa menungso kuwi kenapa kok kadang orang menyadarinya. Soalnya dalam kehidupan nih sehari-hari itu kadang dia banyak menemukan permasalahan urip sing kadang mereka juga tidak menyadari atau bahkan mungkin menyadari tapi bingung. Iki piye kok masalah kuwi kok umpamane bar ngene kok engko metu meneh masalah kuwi meneh, mubeng meneh masalah kuwi meneh, mungkin dalam bentuk lain atau bentuk muser gitu. Kuwi karena apa siji? Kita harus introspeksi. Ya, setiap manusia itu kita harus benar introspeksi diri. Introspeksi diri tentang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam sehari-hari. Kan aku mau ngomong ya bahwa menungso itu gendong lali. Ana loro. Kesalahan yang dilakukan secara sadar dan kesalahan yang dilakukan dengan tanpa disadari itu. Nah, dengan introspeksi diri itu diharapkan tuh menungso kuwi iso ngerteni dununge jati diri.
dununge jati diri goleki sejati ning diri gitu. Artinya goleki sejati ning diri iki ngene. Goleki ya, kalau kita sudah bisa masuk ke dalam diri sendiri, kita ke dalam diri artinya otomatis kan kita wajib merenung gitu. Merenung dalam arti kita mengheningkan diri, entah itu dengan cara berbagai macam cara, bisa dengan meditasi, bisa dengan berdoa, bisa dengan wirid dan sebagainya. Tujuannya kita itu untuk masuk ke dalam diri gitu, melihat ke dalam diri, kemudian kita akan muncul introspeksi diri. Artinya untuk jero meneh lama kelamaan kita masuk dalam alam ketuhanan, alam Gusti yang ada dalam diri pribadi ini menungso. Kuwi maksudnya ya. Terus salane nglebur sing nglebur karmane sing tanpa Nah, sadar. ini tak lanjut ini. Iki kan aku cek menjelaskan tentang awal ya. Tentang awal mau. Ya. Maksudnya mau supaya bagaimana toh permasalahan urip menungso kuwi ora mubang muser kuakui wae mungkin dalam bentuk lain, kuakui meneh muncul meneh kuakui meneh, ngono maksudnya. Lah satu kita pertama itu kita harus melihat ke dalam diri dulu, introspeksi siji mau ya. Introspeksi itu harus gitu. Cara introspeksi itu ya dengan kita merenung, hening. Karena sedang mau dengan berdoa, dengan zikir, dengan meditasi, dengan samadhi. Itu sih. Kita terus untuk apa? Supaya kita tuh mengenal Tuhan atau Gusti yang ada dalam diri kita. Mengenal kekuatan Gusti, doyo welas asih Gusti, doyo uriping Gusti sing marake awake dhewe iki ning kene iso udut. Iso ngopi gitu. Iso bernafas, bangun tidur ya dhewe iso bernafas, dikeki kemurahan, sik iso bernapas. Sik iso menikmati makanan-makanan yang enak-enak, masih bisa beraktivitas, bekerja dan lain-lain gitu. Itu wajib kita harus mensyukurinya. Itu bagian dari introspeksi diri. Mau kita masuk bagian dari introspeksi diri. Nah, ya itu dilakukan jangan mung 1 kali 2 kali gitu. Kalau bisa setiap hari kita lakukan seperti itu gitu. Sehingga nanti doyo welas asih Gusti itu sumrambah jroning rasa pambudi. Nak basa ilmiah itu muncul dalam intuisi. Jadi petunjuk Tuhan itu akan muncul dalam kata hati atau feeling atau intuisi dalam diri kita. Nah, kemudian pertanyaan itu satu ya. Pertanyaanmu sing kedua tadi, bagaimana cara untuk solusinya mengatasi itulah satu itu. Sing kedua, bahwa ya perbuatan sing tak omong mau sebab dan akibat gitu. Apa yang kita lakukan itu baik, maka akan kita menuai baik. Nandur pari ya tukul pari, nandur suket ya tukul suket. Ora nandur ya ora bakal ngundur kan ngono logikane. Karena itu hukum sebab akibat, hukum alam semesta. Nah, karena mau kesalahan-kesalahan sing tak terake mau ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang disadari dan tidak disadari gitu. Lah kita mau ya introspeksi diri gitu, masuk ke dalam diri pribadi. Setelah itu kemudian kita action berbuat. Nah, sementara bahwa hasil dari perbuatan kesalahan yang kita sadari maupun tidak disadari itu membuahkan efek. Nah, perbuatan sing elek ya timbullah efek yang jelek juga. Nah, itu sing dimaksud problem dalam kehidupan, Pak.
karena buah dari tandurane awake dhewe kan ngono. Nah, kita harus satu ya, caranya kita harus nebusi. Itu yang dimaksud hasil atau wohing pakerti atau karma. Karma pala itu. Wohing pakerti. Ya wohing pakerti itu kalau perbuatan yang kita lakukan itu negatif, ya kita harus nebusi. Kita harus tebus itu. Dengan apa cara menebus? Dengan dharma, dengan kebajikan, dengan kebaikan. Terus menerus kita lakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan, kebaikan. Dalam artian kebaikan ya ini secara umum sih ya. Siji, pertama dalam lingkup yang terdekat dulu, keluarga gitu. Keluarga dalam lingkup yang terdekat keluarga itu anak bojo, bagaimana kita bisa mendidik anak istri dan anak-anak kita, mengayomi, mendidik, mengayomi, terus melindungi gitu. Sing salah ya dibenerke, dalam arti salah ki ora entuk dijarke, ora entuk dibiarkan, tapi diluruskan dengan cara masing-masing sesuai dengan itu kan. Sing ngerti ya sebagai kepala rumah tangga, sing ngerti ya pihak kepala rumah tangga itu dalam menyikapi carane untuk itu tadi toh, untuk didik dan sebagainya. Ojo kasar, ojo ngawur, ya tegas tapi masuk jijik ya. Di lingkup keluarga terdekat dulu. Yang kedua sumrambah ke lingkup sekitar ini, ke orang-orang yang terdekat ya kita ngomongnya ini kanca, ning sedulur ya kita berbuat baik, ning tangga ya kita berbuat baik. Ngomongnya tangga katakanlah ini ya, dalam kondisi sekarang ini kan akeh wong susah ya. Nah, kowe ndelok tangga-tanggamu apa njur kabeh ya kecukupan kan ya ora to, ana sing uripe ya mesake. Lah nak krungu ana sing sugih. Lah kowe nak krungu apa ndeleng rada-rada mesake ngomongane ora duwe beras lah kasalan. Gak ono beras. Nah itu kowe duwe beras piro? Sak duwemu mengko kok 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 20 kilo terserah kowe. Ya kan ngono. Sak duwemu gak ono. Ngomongane duwemu ndok ya kaya ono ndok. Duwemu gula pasir ya kaya ono gula pasir. Ben mereka itu iso iso urip kasarane. Kita tuh berbagi kan. Nah itu bagian dari dharma atau nandur kabecikan.